20 dari ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Semua mengikuti ya, dengarkan dengan baik. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus datang berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian yang kita baca firman Tuhan dari kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, kita bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan kita semua masih ada sampai hari ini, dan kita kemarin semua beribadah secara online untuk mengikuti ibadah Paskah. Nah, pagi hari ini kita akan lihat sedikit lagi dari salah satu kisah seputar Paskah, yaitu mengenai Thomas. Nah, Thomas ini adalah seorang dari ke-12 murid. Dan ketika di ayat sebelumnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak ada. Dan Thomas mendengar kesaksian dari teman-temannya, dari para murid yang lain, bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus. Nah, tetapi Thomas tidak langsung percaya kepada apa yang dikatakan oleh mereka semua. Padahal kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bahwa itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-murid bahwa ia akan mati dan akan dibangkitkan. Nah, Thomas ini tidak percaya. Kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah salah satu puncak yang penting, salah satu event yang penting dari kisah penyaliban Tuhan Yesus. Karena dengan Tuhan Yesus bangkit, itu berarti kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Nah, kita tahu upah dosa ialah maut. Dan kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak bangkit, tidak mengalahkan maut, maka tidak ada jalan keluar bagi dosa kita. Manusia tidak punya solusi atas dosa, dan dia harus mengalami yang namanya maut. Nah, Tuhan Yesus bangkit, tetapi di sini Thomas tidak percaya. Thomas berkata begini di ayatnya yang ke-25, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, Thomas membutuhkan tanda. Thomas membutuhkan bukti bahwa memang Yesus itu sudah bangkit.
gitu ya. Di satu sisi Thomas ada benarnya juga. Ya. Apa itu benarnya? Benarnya adalah Thomas ingin hati-hati juga. Thomas ingin waspada, jangan sampai dia mendengarkan berita palsu. Jangan sampai dia mendapatkan hoax, berita bohong, begitu. Jadi dia ingin memastikan bahwa berita itu benar. Itu salah satu sisi yang lain. Dan apa respon Tuhan Yesus terhadap pernyataan Thomas ini? Kita lihat lagi di ayatnya yang ke-27. Ayat 26, Tuhan Yesus datang kembali, bertemu dengan murid-muridnya. Dan ayat 27, Tuhan Yesus langsung berbicara kepada Thomas. Ia berkata, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, Tuhan Yesus mendengar Thomas, mengetahui Thomas membutuhkan tanda, membutuhkan bukti. Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Tuhan Yesus membuktikan bahwa memang Yesus bangkit, bahwa memang Yesus sudah menang atas maut. Apakah Thomas lantas mencucukkan jarinya? Tidak. Thomas langsung merespon, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu adalah respon Thomas yang sangat penting juga bagi kita pada hari ini. Nah, kita tidak bisa seperti Thomas saat ini berkata, "Tuhan, kalau memang Engkau bangkit, kalau memang benar Engkau disalib, Tuhan, seperti Thomas, aku juga mau mencucukkan jariku ke tanganmu yang berlubang paku itu." Tentu saja kita tidak mungkin meminta tanda yang seperti itu, tetapi ini bisa jadi pelajaran bagi kita. Respon Thomas adalah, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Siapakah dia yang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Kita semua tidak mungkin punya kesempatan atau meminta tanda kepada Tuhan untuk seperti Thomas kita cucukkan jari kita ke tangannya yang berlubang paku itu. Tetapi Tuhan berkata, kita harus percaya walaupun kita tidak melihat. Nah, Tuhan Yesus datang kepada Thomas, membuktikan dirinya bangkit, dan Thomas percaya. Respon Thomas adalah, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, pagi hari ini biar kita juga seperti Thomas yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku, aku percaya kepadamu, aku percaya Engkau sungguh bangkit, Engkau sungguh sudah menang atas maut, dan karena Engkau yang sudah menang atas maut, demikian Tuhan juga akan membawa kita berkemenangan di dalam hidup kita atas maut, dan kita akan bersama-sama dengan Dia suatu hari nanti ketika semuanya sudah berakhir. Kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal, bukan di dalam kerajaan maut. Amin. Mari kita berdoa.